Baik, selamat pagi. Shalom untuk kita semua. Nama saya Arianto Nenoy. Saya adalah ketua kelompok dari kelompok 2. Di sini saya perkenalkan nama anggota kelompok masing-masing. Saya sendiri sebagai ketua yaitu Arianto Nenoy. Yang kedua, Cesar Tino Emilio Parera. Yang ketiga, Diki Nafi. Yang keempat, Ersensius Seranak. Dan yang kelima, Filiani Horo. Jadi baik, di sini saya akan membawakan materi pertama, yaitu dengan topik Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Di sini kami ada dua topik, yaitu yang pertama Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, dan yang kedua Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan. Baik, langsung ke materinya. Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS itu adalah lembaga yang terbentuk dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang bersifat independen untuk menjamin simpanan masyarakat di bank, baik konvensional maupun syariah dan bank asing atau bank swasta nasional. Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS juga merupakan jawaban dari kekhawatiran publik menyimpan dananya di bank. Menabung di bank ternyata tidak 100% aman, karena jika sewaktu-waktu bank tersebut bangkrut, bagaimana nasib uang yang ditabung? Itulah alasan pemerintah mendirikan LPS. Selain menjamin simpanan nasabah di bank, LPS juga berperan dalam menjaga stabilitas perbankan sesuai dengan kewenangan yang diamatkan undang-undang. Baik, sekian dari penjelasan saya. Yang berikutnya saya berikan kesempatan kepada pemateri kedua atas nama Ersensius Seranak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ersensius Seranak sebagai pemateri kedua. Dan di sini saya akan menyambung dari pemateri pertama atas nama Arianto Nenoy. Masih sama topik pertama, yaitu Lembaga Penjaminan Simpanan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan lanjutkan kepada tugas Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, yaitu melaksanakan menjamin simpanan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, atau merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank atau gagal yang tidak berdampak sistematik. Secara sederhana, LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan menjamin uang masyarakat tidak akan hilang meskipun bank tersebut mengalami likuidasi. Saat sebuah bank mengalami kondisi yang buruk dan dinyatakan sebagai bank gagal, maka LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan tugas dan wewenang di atas untuk mengupayakan penyelamatan bank.
Apa saja yang termasuk dalam LPS atau lembaga penjamin simpanan? Simpanan nasabah bank konvensional yang dijamin lembaga penjamin simpanan atau LPS berbentuk pertama tabung, kedua deposito, giro, sertifikat, dan bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Selain itu, lembaga penjamin simpanan juga menjamin simpanan nasabah bank syariah yang berbentuk giro wadia, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Terima kasih. Cuma ini dari pemateri kedua. Saya lanjutkan kepada atas nama Diki Nafi. Terima kasih. Pemateri ketiga saya berikan kesempatan. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Diki Nafi. Saya dari kelompok 2. Saya sebagai pemateri ketiga akan membacakan tentang pengertian OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat dengan OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bappepan LK ke OJK pada 31 Desember 2012, sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan mikro pada 2015. Apa tujuan pembentuk OJK? Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengolahan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. Apa isi dan misi OJK? Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional dan yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi OJK adalah mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Apa fungsi, tugas, dan wewenang OJK? OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, B. kegiatan keuangan di sektor pasar modal, C. kegiatan jasa keuangan di sektor dan pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Demikian materi yang saya bacakan. Saya akan lanjut kepada kawan saya sebagai pemateri keempat. Terima kasih. Shalom. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi Otoritas Jasa Keuangan. Visi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen, masyarakat, maupun mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Dan misi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, melindungi kepentingan konsumen masyarakat. Baik, selain visi dan misi Otoritas Jasa Keuangan, di sini juga saya akan menjelaskan tentang wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Wewenang ini terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank dan kegiatan usaha bank. Yang kedua, pengaturan dan pengawasan tentang kesehatan bank yang meliputi laporan bank yang berhubungan dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit, dan standar akuntansi bank. Yang ketiga, pengaturan pengawasan tentang kehati-hatian bank yang meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, pemeriksa bank, dan prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang. Perkenalkan, nama saya Cesartino Emilio Pereira. Saya dari kelompok 2. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang berikut struktur organisasi OJK. Struktur organisasi OJK terdiri atas Dewan Komisioner OJK dan pelaksanaan kegiatan operasional. OJK dipimpin oleh 9 Dewan Komisioner yang kepemimpinannya bersifat kolektif dan kolegial. Susunan Dewan Komisioner tersebut terdiri atas 1 seorang ketua, 2 seorang wakil ketua, 3 seorang kepala eksekutif pengawas pasar modal, 4 seorang kepala eksekutif pengawas industri keuangan bank, dan yang terakhir seorang ketua dewan audit. Yang berikut asas OJK. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK.
dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas. Asas kepentingan umum yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Asas keterbukaan yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Tentang penyelenggaraan otoritas jasa keuangan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan keuangan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Asas profesionalitas yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas etis yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan, dan asas akuntabilitas yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.